Jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu zuhur. Tata cara sholat jamak takdim. Niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardol zuhri arba'a rakaataini majmu'an mal asri ada'a lillahi ta'ala. Yang artinya, aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, tanpa zikir atau ngobrol, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat, usolli fardul asri arba'a rakaatin majmu'an mal zuhri ada'a lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk hukum sholat jamak asalnya adalah dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, jika ada sebab lain yang mengakibatkan seseorang harus melaksanakan sholat jamak, maka hal tersebut diperbolehkan. Batasannya adalah selama ada sebab yang mengakibatkan seorang kesulitan untuk melaksanakan sholat sesuai waktunya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Jamak takhir ialah mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan sekaligus di waktu sholat yang terakhir, seperti mengumpulkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu asar, atau mengumpulkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu isya. Niat salat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a tahiril lillahi ta'ala. Setelah salat langsung dilanjut tanpa bicara dengan bacaan niat ketika salat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a tahiril lillahi ta'ala. Salat kasar. Salat kasar adalah melakukan salat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Salat kasar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan. Adapun niat dari salat kasar, usolli fardol dhuhri rakaataini qistron lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu zuhur 2 rakaat kasar karena Allah Ta'ala. Dan ada lagi niatnya itu usolli fardol ashari rakaataini qistron lillahi ta'ala. Adapun tata cara dari salat kasar. 1. Membaca niat salat jamak kasar. 2. Takbiratul ihram. 3. Melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. 4. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. 5. Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua yakni asar. 6. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. 7. Melaksanakan salat asar 2 rakaat. 8. Salam. Pengertian salat jamak adalah menghimpun 2 waktu salat dan 1 waktu. Sedangkan kasar adalah melakukan salat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Adapun niat dari salat jamak kasar yaitu usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an bil zuhri jama'an takdiman illahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat asar 2 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim di kasar karena Allah Ta'ala. Adapun tata caranya yaitu niat, bacaan niat sesuai dengan pengerjaan. 2. Muwalah atau bersegera. Di antara kedua salat yang digabung atau dijamak harus langsung dilanjutkan. Tidak ada pemisah atau melakukan salat sunnah. 3. Masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Misalnya ketika sedang takbiratul ihram
sampai salat yang kedua, masih dalam waktu. Syarat sahnya salat menjamak. 4. Tertib melakukan urutan salat sesuai aturannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, jika salat jamak takdim qasar, maka mengerjakan maghrib 3 rakaat dulu, baru 2 rakaat isya. Salat safar adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat, dilaksanakan sebelum melakukan perjalanan. Salat safar ini dimaksudkan agar kita mendapat keberkahan dan selamat di perjalanan. Oleh karena itu, salat safar dianjurkan sebelum bepergian. Niatnya, usolli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah salam, bacalah ayat kursi, karena ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumahnya, maka tidak akan menimpanya sesuatu yang dibencinya sehingga ia kembali.